Oke, baik, hari ini di video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan logaritma lagi, tapi yang bentuk keempat sama bentuk kelima. Nah, untuk bentuk yang akan kita bahas di sini ada dua, yaitu yang pertama untuk bentuk fx logaritma dari gx itu sama dengan fx logaritma dari hx. Nanti kalau misalnya bentuk seperti ini, fx logaritma gx sama dengan fx logaritma hx, maka untuk penyelesaiannya adalah gx samakan dengan hx. Oke, gx sama dengan hx. Gx sama dengan hx, tapi dengan catatan kalau di sini numerusnya adalah berbentuk fungsi dan juga basisnya berbentuk fungsi, maka basisnya apa syarat basis? Basis tidak boleh sama dengan negatif atau tidak boleh sama dengan 0, maka fx harus lebih dari 0. Fx harus lebih dari 0. Sudah? Nah, untuk lebih paham mengenai bentuk seperti ini, di sini Miss punya contoh. Untuk contoh yang pertama, kita punya x tambah 1 logaritma dari x kuadrat dikurang 3 sama dengan x ditambah 1 logaritma dari x ditambah 3. Coba lihat di sini. Yang sama apanya? Iya, yang disama di sini adalah fungsi dari basisnya. Basisnya itu x tambah 1, ya kan? Sedangkan numerusnya berbeda, yaitu x kurang 2, x pangkat 2 dikurang 3 dan x tambah 3. Sesuai dengan bentuk yang pertama, maka untuk penyelesaiannya kita ambil siapanya? Numerusnya, berarti x kuadrat dikurang 3, ya kan? Kurang 3 sama dengan x ditambah 3, berarti x kuadrat dikurang x dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0, berarti x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Berarti tinggal kita faktorin ya, berapa kali berapa, hasilnya negatif 6, kalau dijumlahin negatif 1, berarti x dikurang 3 x ditambah 2 sama dengan 0. Makanya x nya sama dengan 3 atau x nya sama dengan negatif 2. Nah, setelah dapat x nya 3 dan negatif 2, uji lagi kemana? Uji lagi ke basis sama numerus. Kenapa harus diuji? Supaya kita tahu basisnya apa, negatif atau tidak, kan gitunya dia. Yuk kita uji untuk x sama dengan 3. Kalau x nya sama dengan 3, kita uji ke basis. Basisnya apa? X tambah 1, berarti x tambah 1, berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Oh, berarti memenuhi ya. Kita uji ke gx. Gx nya tadi apa? X kuadrat dikurang 3, berarti x kuadrat. Mana x kuadrat? 3 kuadrat 9 kurang 3, 6. Oh iya, positif. Dan ke gx, ke hx nya x tambah 3, berarti 3 tambah 3, oh 6 juga sama, berarti apa? Memenuhi untuk x sama dengan 3. Nah, untuk x sama dengan nah sekarang untuk x sama dengan negatif 2, nah, uji ke sini, ke basis, uji ke basisnya. Yuk, uji ke basis, berarti minus 2 ditambah 1 sama dengan minus 1. Oh, tidak sama dengan 1 ya. Kalau tidak sama dengan 1, apa? Ini minus 1, negatif, tidak boleh. Boleh tambah basisnya negatif? Tidak boleh ya, tidak memenuhi. Berarti kalau tidak memenuhi, otomatis ke bawahnya tidak memenuhi. Coba kita periksa x kuadrat kurang 3, berarti x kuadrat dikurang 3, berarti minus 2 kuadrat dikurang 3, 4 kurang 3, 1 memenuhi. Tapi di basisnya nggak memenuhi, berarti minus 2 tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya hanya siapa? Hanya si x sama dengan 3. Nah, gitu dia kalau misalnya basisnya sama tapi numerusnya berbeda. Oke, untuk bentuk yang kedua atau selanjutnya, yaitu bentuk A dikali A logaritma fx pangkat 2 ditambah B dikali A logaritma fx ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk bentuk seperti ini sebenarnya hampir sama dengan bentuk persamaan eksponen yang kemarin. Kalau persamaan eksponennya yang kita misalkan adalah A pangkat x atau A pangkat fx, kan gitu ya. Nah, kalau di sini kita misalkan adalah A log fx. Kita misalkan bahwa A logaritma fx itu adalah U, maka persamaannya jadi apa? AU pangkat 2 ditambah BU ditambah C sama dengan 0. Nah,
AU pangkat 2 ditambah BU ditambah C sama dengan 0. Jadi bentuk seperti ini dia. Jadi bentuk persamaan kuadrat. Setelah dapat bentuk persamaan kuadratnya, maka kita apain? Maka kita faktorkan dia. Nah, gitu ya kan? Terserah mau faktorkannya dalam bentuk kuadrat sempurna, dalam bentuk faktor biasa, terserah. Mau bentuk rumus ABC juga terserah, ya kan? Yang mana yang paling gampang aja menurut kalian. Oke, supaya lebih gampang di sini Miss punya contoh. Untuk contohnya, di sini Miss punya 3 log kuadrat X dikurang 3 log X kuadrat, ya kan, dikurang 3 sama dengan 0. 3 log kuadrat X dikurang 3 log X kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Coba lihat di sini. Coba lihat dari soal ini. Apa yang kira-kira sama? Iya, 3 log X-nya yang sama, gitu ya kan. Nah, ini kalau misalnya Miss jabarkan, 3 log kuadrat X itu adalah 3 log X di pangkat 2, kan gitu ya. Nah, ini 3 log X kuadrat. 2-nya ini pindah ke depan dari 2 per 1. 2 per 1 adalah 2 dikali 3 logaritma X dikurang 3 sama dengan 0. Udah dapet nih yang sama adalah 3 log X. Maka kita masuklah pemisalan. Apa yang kita misalin? Kita misalin bahwa 3 log X itu adalah A misalnya, ya kan? Maka persamaannya menjadi A kuadrat dikurang 2A dikurang 3 sama dengan 0. Nah, setelah dapat persamaannya kita faktorin. Berarti A dikurang 3, A ditambah 1 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 3 atau A-nya sama dengan negatif 1. Setelah dapat A-nya sama dengan 3 dan A negatif 1, kita balikan lagi ke persamaan awalnya. Yang kita misalnya 3 log X sama dengan 3. Nah, jadi gimana itu kemarin? 3 log X sama 3. Sama kayak kemudian persamaan logaritma yang pertama, ya kan? 3 log X sama dengan 3, maka 3 log X itu kan sebenarnya adalah 3 log 3 pangkat 3, kan gitu ya kan? Berarti X sama dengan 3 pangkat 3 berapa? Iya, 27. Nah, yang kedua 3 log X sama dengan negatif 1. Berarti 3 log X sama dengan 3 log 3 pangkat negatif 1. Berarti X nya sama berapa? 3 pangkat negatif 1 atau X nya sama dengan 1/3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ini, 27 dan 1/3. Nah, berarti apa himpunan penyelesaiannya? Maka himpunan penyelesaiannya adalah siapa? 27 dan 1/3, gitu dia. Oke, supaya lebih memahami lagi mengenai persamaan logaritma bentuk yang ke 4 sama ke 5 ini, di sini Miss punya soal. Yang pertama, 5 log kuadrat X dikurang 5 log X pangkat 6 ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita kerjakan satu-satu dulu ya. Nah, untuk yang pertama, apa soalnya? 5 log kuadrat X dikurang 5 log X pangkat 6 ditambah 5 sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini bentuk mana? Ini pasti bentuk yang persamaan yang terakhir ya, bentuk persamaan kuadrat itu. Nah, ini kita kerjain jadi 5 log kuadrat X itu kan sama dengan 5 log X pangkat 2, ya kan? Dikurang 6/1, 6 dikali 5 log X, ya kan? Ditambah 5 sama dengan 0. Masuklah kita ke pemisalan. Misalkan 5 logaritma X itu sama dengan A, ya kan? Maka persamaan logaritmanya menjadi A pangkat 2 dikurang 6A ditambah 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kalau dijumlahkan dia minus 6, kalau dikalikan 5, berarti A dikurang 5, A dikurang 1 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 5 atau A-nya sama dengan 1. Nah, udah dapat nih A-nya 5 atau A-nya 1. Kita apain? Kita substitusi. Nah, substitusi ya, masukkan balikan lagi dia. 5 log X sama dengan A-nya 5. Berarti langsung aja X-nya pasti berapa? 5 pangkat 5. Nah, gitu kan? Atau satu lagi, 5 logaritma X sama dengan 1. Berarti X-nya adalah 5 pangkat 1, yaitu 5. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 5 pangkat 5 dan di 5. Nah, gitu dia. Oke, untuk soal yang kedua kita punya 2x tambah 3 logaritma x kuadrat dikurang 3x tambah 2 sama dengan 2x tambah 3 logaritma 5x dikurang 10.
Nah, kita bisa lihat bahwa di sini yang sama adalah basisnya, sedangkan numerusnya berbeda. Nah, basis sama numerusnya dalam bentuk fungsi, maka ini berarti persamaan keempat yang bentuk fx logaritma gx sama dengan fx logaritma x. Maka untuk menyelesaikan persamaan bentuk ini, kita ambil numerusnya, berarti x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 5x dikurang 10. Berarti x kuadrat dikurang 3x dikurang 5x ditambah 2 ditambah 10 sama dengan 0. Maka x kuadrat dikurang 8x ditambah 12 sama dengan 0. Jadi kita faktorin, berarti x nya dikurang 6, x nya dikurang 2 sama dengan 0. Berarti x nya sama dengan 6 atau x nya sama dengan 2. Oke nih, dapat x nya sama dengan 6 atau x nya sama dengan 2. Berarti kita apain? Kita substitusi kemana? Kita uji ke basis sama ke numerus. Uji ke basis dulu yuk. Basisnya adalah 2x tambah 3. Berarti kalau 2 kali 6 tambah 3, oh 15. Kemudian 2 kali 2 ditambah 3, oh 7. Berarti memenuhi ya untuk 6 dan 2, gitu aja dia. Nah, berarti kalau memenuhi 22, himpunan penyelesaiannya adalah siapa? 2 dan 6. Nah, gitu dia kan. Nah, untuk soal yang ketiga, ini perhatikan, ini agak sedikit beda ya. Tadi kita punya apa? Tentukan himpunan penyelesaian dari 9 log x dikurang x logaritma 3 sama dengan 1/2. Nah, coba lihat di sini. Nah, kalau di sini bentuknya 9 log x, di sini basisnya 9, di sini basisnya x, nggak sama dia kan, gitunya dia. Nah, 9 log x artinya apa? Tetap aja 9 log x ya, kita buat di sini 9 log x. X log 3 itu kan sama dengan 1/3 logaritma x sama dengan 1/2. 1/3 logaritma x sama dengan 1/2, gitu kan dia. Oke. Nah, kita apain? Nah, sekarang kita samakan penyebut. Nah, samakan dulu penyebutnya. Apa penyebutnya? Oh, berarti penyebutnya sekarang adalah 3 logaritma x. Maka 3 logaritma x berarti 9 logaritma x dikali 3 logaritma x, ya kan? Dikurang 1 sama dengan 1/2. Nah, sama dengan 1/2. Berarti 9 log x dikali 3 log x, 9 logaritma x dikali 3 logaritma x. Kita kali silang ya, dikurang 1 berarti ini dikali 2 sama dengan 3 logaritma x, ya kan? Berarti bisa kita buat jadi 9 logaritma x dikali 3 logaritma x. Berarti kita bisa buat jadi 2 dikali 9 logaritma x dikali 3 logaritma x, ya kan, dikurang 2 sama dengan 3 log x. Nah, 9 log x itu adalah 2 kali 3 pangkat 2 logaritma x kali 3 log x dikurang 2 sama dengan 3 log x, ya kan. Nah, ini kan 1/2 ya kan, kalikan kedua, jadi 1/2 dikali 2 dikali 3 log x dikali 3 log x dikurang 2 sama dengan 3 log x, ya kan. Jadi lebih gampang, 1/2 kali 2 adalah 1, 3 log x kali 3 log x adalah 3 log x pangkat 2. Nah, ini pindahin ke sini, dikurang 3 log x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, udah jadi bentuk apa? Persamaan kuadrat kan? Yes, kita misalin bahwa 3 log x itu adalah a. Berarti persamaannya jadi a kuadrat dikurang a dikurang 2 sama dengan 0. Oke, berarti tinggal kita apain? Tinggal kita faktorin. Nah, tinggal kita faktorin jadi di sini kita buat tadi apa? A kuadrat dikurang a dikurang 2 sama dengan 0. Faktorinnya berarti kalau dijumlahkan hasilnya -1, kalau dikalikan hasilnya -2, berarti a dikurang 2, a tambah 1 sama dengan 0. Berarti a nya sama dengan 2 atau a sama dengan -1. Tadi kita misalin apa? Oh ya, kita misalin 3 log x adalah a, berarti 3 log x sama dengan 2. Berarti x nya adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Yang kedua, 3 log x sama dengan -1. Berarti x nya adalah 3 pangkat -1. Berarti 1/3. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah siapa? 1/3 dan 9. Nah, gitu dia.